Video ini bukanlah video versus biasa, karena sebenarnya sangat mudah menentukan siapa pemenangnya dengan range harga yang 2 kali lipatnya. Lenovo A7000 dengan Asus Zenfone 2. Tapi video ini akan menunjukkan apa yang sobat dapatkan dengan perbedaan budget 2 juta dengan 4 juta. Langsung saja kita mulai perbandingannya. Di Lenovo, sobat mendapatkan desain yang terbilang keren. Gaya kotak dan minimalis ini cukup manis menurut saya. Sementara di Zenfone 2, hal lebih yang sobat dapatkan adalah bagian belakang yang seperti logam. Walau sama-sama plastik, tapi bagian belakang Zenfone 2 sukses membuat smartphone ini tampak mewah dari belakang. Kalau bagian depannya sih, sobat masih akan menemukan dagu panjang dan bezel, sehingga mengurangi rasa mewahnya. Penempatan tombol dari Zenfone 2 juga cukup tidak biasa. Tombol powernya di atas dan volumenya di belakang. Khususnya untuk tombol power ya sob, sangat tidak menyenangkan menjangkaunya karena berada di atas. Iya sih ada double tap to wake, tapi pas saya gunakan mungkin kadang suka nyala sendiri di kantong. Walau desain nampak lebih mewah Zenfone 2, namun menurut saya lebih praktikal desain Lenovo A7000. Memiliki spesifikasi yang lebih baik dari Lenovo A7000 merupakan hal yang wajar karena harganya Zenfone 2 itu nyampe 2 kali lipat dari Lenovo A7000. RAM dari Zenfone 2 juga 2 kali lipat dari Lenovo A7000, 4GB versus 2GB. Meski begitu, benchmark dan performa sehari-hari nyaris tidak ada bedanya. Keduanya mampu bermain game berat tanpa masalah dan multitasking terasa lancar. Loh, kok multitaskingnya sama? Kan RAM Zenfone 2 4GB loh. Jadi begini sob, dengan RAM 2GB, penggunaan sehari-hari masih enak dan tanpa masalah. Selain itu, masih belum banyak juga aplikasi yang memakan resource RAM sebegitu besar. Karena developer aplikasi tentu ingin aplikasinya mampu digunakan oleh sebanyak mungkin pengguna smartphone kan? Kalau bikin aplikasi khusus smartphone RAM besar, udah yang download sedikit, untungnya juga nggak seberapa. Loh, terus apa gunanya dong RAM gede-gede? Ya mungkin untuk saat ini belum kerasa ya sob, selain bisa gonta-ganti main game berat secara bersamaan. Tapi mungkin di masa depan ketika RAM 4GB mulai bermunculan, sobat tidak akan merasa ketinggalan. Di bagian penyimpanan, Zenfone 2 sangat lega karena memiliki memori internal 32GB, sementara Lenovo A7000 hanya 8GB saja. Tapi bisa disiasati dengan mengubah default penyimpanan di microSD, sehingga kalau sobat memiliki microSD yang lega, tentu jadi tidak masalah mengenai penyimpanan internal ini. Kalau bandingin sih ya enakan Zenfone 2, udah memori internalnya lega, eksternalnya juga bisa melakukan hal yang sama seperti Lenovo A7000. Untuk layar, ukurannya sama sob, 5,5 inch, tapi resolusi layar Zenfone 2 lebih besar dengan Full HD, sementara Lenovo A7000 masih di HD 720p. Untuk kerapatan pixel sih jelas beda ya sob. Enakan lihat layar Zenfone 2, walau masih ada refleksi sih. Sayang juga harga 4 juta tapi refleksi masih kelihatan, tapi ya sudahlah ya. Layar Lenovo A7000 walau tidak spesial masih enak dipandang kok sob. Uniknya saya rasakan untuk refleksi mendingan Lenovo A7000. Di bagian baterai, kapasitas keduanya nggak beda jauh. Zenfone 2 dengan 3000 mAh dan A7000 2900 mAh. Performa baterai untuk keduanya hanya terbilang cukup aja sih, sama-sama sekitar 3,5 jam screen on time, yang artinya untuk penggunaan standar bisa seharian, tapi kalau pengguna berat mungkin masih kurang sedikit. Walau kapasitas baterainya sebenarnya tergolong besar ya sob. Nah, khusus untuk kamera Zenfone 2 jauh lebih baik ketimbang kamera Lenovo A7000, baik dari sisi fitur maupun kualitas gambar. Kamera Lenovo A7000 sebenarnya nggak jelek juga sih sob, masih lumayan banget lah buat HP kurang dari 2 juta. Tapi kalau disuruh head to head sama kamera Zenfone 2, ya tanpa ragu saya akan memilih kamera Zenfone 2 sob. Sistem operasi keduanya sudah Lollipop. Kalau user interface sih ya masalah selera ya. Saya pribadi lebih suka user interface-nya Asus dengan Zen UI karena terlihat lebih simpel ketimbang Lenovo yang punya kesan ramai dan berwarna-warni. Tapi keduanya masih bisa diganti kok dengan tema-tema buat penyegaran. Ya kalau di sisi ini mah ya nggak ada masalah kayaknya buat keduanya ya. Kesimpulannya adalah harga mungkin tidak berbohong untuk kedua smartphone ini. Keduanya saya rekomendasikan untuk segmen harga yang berbeda. Dengan 4 juta bukanlah kesalahan memilih Zenfone 2, tapi kalau punya dana terbatas, daripada memaksakan diri ke Zenfone 2, saya lebih menyarankan mengambil Lenovo A7000. Ya memang tentu saja ada beberapa fitur yang terpangkas jika sobat memilih Lenovo A7000.
Mungkin intinya begini sob, dengan memilih Lenovo A7000, sobat akan mendapatkan smartphone yang kekinian untuk saat ini. Tapi jika sobat memilih Zenfone 2, kekiniannya masih bisa sobat rasakan mungkin sampai tahun depan. Sekian dari Moldi, lagi-lagi saya sampaikan bahwa memilih smartphone bergantung sama kebutuhan dan keadaan keuangan sobat. Kalau butuh dan uangnya ada, beli smartphone yang harganya lebih mahal juga nggak akan ada salahnya sob. Tapi kalau butuh tapi uangnya nggak ada, mending beli smartphone yang masih mengakomodasi kebutuhan penting sobat dengan anggaran yang sesuai dengan kantong sobat. Jangan maksain diri sob, nggak usahlah sampai cicil 12 kali hanya demi harga diri. Harga diri mungkin bisa terjaga, tapi harga beras nggak akan ada cicilannya. Kurang lebihnya mohon maaf, di sini dengan Moldi dan Moldi out.